Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Gimana, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SDN 3 Tubanan Bapak Supriyanto SPD, yang kami hormati CGP Angkatan 9 sebagai pemateri diseminasi budaya positif, yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif modul 1.4 yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 ini menghadiri undangan dari CGP Angkatan 9 dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selanjutnya, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita telah mendapat syafaatnya. Amin. Diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pra acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara 1 pembukaan, 2 sambutan Kepala SD Negeri 3 Tubanan, 3 diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh CGP Angkatan 9, 4 tanya jawab, 5 penutup. Pra acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka diseminasi budaya positif modul 1.4 ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan yang selain Islam menyesuaikan. Mari saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga membawa kelancaran acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Merupakan acara yang kedua sambutan Kepala SD Negeri 3 Tubanan kepada Bapak Supriyanto SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Yang saya hormati keluarga besar SD Negeri 3 Tubanan, yang saya hormati CGP Angkatan 9 SD Negeri 3 Tubanan, peserta diseminasi budaya positif modul 1.4 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat atau momen kali ini kita dikumpulkan dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 SD Negeri 3 Tubanan. Kedua kalinya sholawat beserta serta kita aturkan kepangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu peserta diseminasi CGP Angkatan 9 yang saya hormati, di sini saya sebagai Kepala SD Negeri 3 Tubanan mengaturkan banyak terima kasih atas rawuh panjenengan semuanya di SD 3 Tubanan dalam acara yang sangat penting kali ini. Selanjutnya kami dari Kepala SD Negeri 3 Tubanan hanya bisa memberikan motivasi, semangat bagi calon guru penggerak Angkatan 9 yang melaksanakan diseminasi budaya positif modul 1.4. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini membawa manfaat dan juga pengaruh dampak yang positif bagi CGP Angkatan 9 itu sendiri dan juga bagi guru-guru lainnya pada umumnya serta anak didik dan sekolah pada umumnya, sehingga SD Negeri 3 Tubanan menjadi SD yang maju, yang mengikuti apa yang menjadi tujuan daripada pendidikan nasional kita. Dan umumnya kegiatan diseminasi budaya positif ini membawa hal-hal yang baru bagi guru-guru yang nantinya akan ikut langkah jejak dari CGP Angkatan 9 yang kali ini melaksanakan kegiatan ini. Nanti
ilmu yang didapatkan berguna bagi sekolah itu sendiri dan juga nanti calon-calon guru penggerak lainnya, khususnya di SD Negeri 3 Tubanan, umumnya di Dapin 3 maupun Kecamatan Kembang. Hingga Dapin 3 ini sudah menjadi ikon dari Kabupaten Jepara, bahwa calon guru penggerak ini di Kabupaten Jepara itu paling banyak pengikutnya, yaitu di Dapin 3 Kecamatan Kembang. Mudah-mudahan selanjutnya Dapin 3 ini, khususnya SD 3 Tubanan, membawa kemajuan yang sangat berarti bagi kemajuan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ini saatnya kita semua dengan adanya program guru penggerak, lebih-lebih ini pada modul 1.4 ini, diseminasi budaya positif, ini menjadikan guru-guru penggerak menjadi inisiator dan juga bisa menjadi fasilitator bagi rekan-rekan guru dan juga kemajuan sekolah SD Negeri 3 Tubanan. Mudah-mudahan jerih payah Bapak Ibu ini bermanfaat bagi diri sendiri, sekolah maupun lingkungan pada umumnya, agar kelak ini menjadi bukti bahwa di SD Negeri 3 Tubanan guru-gurunya adalah guru yang tahu betul dengan adanya IT, sehingga anak-anak nantinya dengan banyaknya guru penggerak ini menjadi anak yang tidak gaptek dengan IT, tetapi menjadi siswa yang penuh prestasi, yang membanggakan bagi sekolah, orang tua maupun umumnya bagi negara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya untuk diseminasi ini bisa menjadi landasan awal bagi Bapak Ibu untuk menerapkan atau jenjang selanjutnya dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang diinginkan sukses menjadi guru penggerak yang berguna bagi masa depan sekolah dan juga bangsa Indonesia. Ini yang saya sampaikan. Selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf, acara bisa dilanjutkan oleh pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merupakan acara yang ketiga, diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Wiwi Wihayati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang, Bu. Saya Wiwi Wihayati, SDN 3 Tubanan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang pada siang hari ini telah bersedia mengikuti acara diseminasi budaya positif modul 1.4
yang akan saya laksanakan siang ini. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, sebelah kanan saya Ibu Tri Handayani, SPD MPD, fasilitator. Sebelahnya lagi Bapak Sukamto, SPDI MSI, pengajar praktek. Beliau berdua ini yang telah mendampingi saya baik di Rukol maupun di pendampingan individu di SDN 3 Tubanan. Sebelum ke diseminasi budaya positif, di sini saya akan menjelaskan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kita sebagai guru diharapkan bisa menuntun anak, membimbing agar anak mencapai cita-citanya dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantoro tentunya tidak asing lagi ya Bapak Ibu Guru. Filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantoro yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo, menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan, di depan memberikan contoh. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Seseorang di tengah kesibukannya harus membangkitkan atau menggugah semangat. Kita sebagai pendidik juga memberikan semangat kepada anak-anak didik kita. Yang ketiga, tutpuri handayani. Dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan atau arahan. Kita memberikan dorongan motivasi kepada anak-anak didik ketika mengikuti lomba-lomba seperti itu ya Bapak Ibu Guru, kita memberikan dorongan dan semangat. Sebelumnya pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Tentunya ada yang setuju, ada yang tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Ya, setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Setuju. Setuju, ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, ya. Tidak setuju hukuman yang bersifat hukuman fisik, ya. Tidak setuju, ya. Untuk yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman. Setuju, ya, karena itu bisa mendisiplinkan anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju, ya, dalam waktu yang pendek. Topik dalam eksplorasi konsep 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2.2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 2.3, keyakinan kelas. 2.4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5, restitusi, 5 posisi kontrol. 2.6, restitusi segitiga restitusi. Di modul 2 ini nanti 2.1 sampai 2.6. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar.
Pergeseran paradigma didefinisikan sebagai perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara baru dan berbeda. KUN 20 Februari 2020. Pergeseran paradigma pada proses pembelajaran disebabkan beberapa hal antara lain: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adaptasi atas kebutuhan hidup, tidak terprediksi, inovasi dan kreatif. Pergeseran paradigma didefinisikan sebagai perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara baru dan berbeda. Di sini zaman semakin maju, teknologi semakin maju. Kita sebagai guru mengikuti perkembangan zaman tersebut dengan memberikan pembelajaran bisa menggunakan Canva, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Untuk kebutuhan hidup yang tidak terprediksi, seperti tahun kemarin ada COVID-19, lah itu melaksanakan pembelajarannya secara daring. Kita menggunakan grup WA, Google Form untuk melaksanakan pembelajaran. Itu contoh dari kebutuhan hidup yang tidak terprediksi. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah kertas kecil, tuliskan benda atau apa saja yang menurut Anda berharga. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam Anda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka berbagai cara untuk meminta dan memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, ya, Bapak Ibu yang sebagai B bisa dibujuk, bisa menghadik dan mengancam, merayu, menyuap, apa saja dia lakukan agar dapat membuka kepalan tangan. Ya. Ayo Bapak Ibu guru, dipersilahkan dengan teman sebelahnya. Ada yang sebagai A dan sebagai B. Yang A membawa kertas sobekan kecil atau bisa benda apa saja. Yang B bisa merayu dan membujuk. Siap ya Bapak Ibu? Ya. Bisa dimulai? Ya. Ya, 1, 2, 3. Dimulai Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata Bu Tika dapat imannya, Bu. Imannya, Bu. Iya. Jika memang belum buka, Bu. Dari kegiatan kepalan tangan tadi, posisi kontrol itu ada pada diri kita. Meskipun ada rayuan dari luar, kalau kita tidak tergoda, tidak akan terlepas, tidak akan goyah. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa biasanya memiliki hak memaksa. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal.
Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Disiplin positif di sini yang saya terapkan yaitu contohnya setiap pagi membaca Asmaul Husna ketika apel pagi. Setelah itu bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Selanjutnya ada hari Jumat, ada Jumat beramal dan sholat duha setiap pagi. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ya. Kita menginginkan anak didik kita memiliki 6 dari profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita yang tadi setiap pagi kita ajak anak-anak untuk membaca Asmaul Husna, yaitu biar anak-anak mempunyai iman dan berakhlak mulia. Untuk mandiri, biasanya anak-anak kita untuk didik mandiri mengerjakan tugas secara mandiri, bernalar kritis, ke pengunjungan ke tempat warga sekitar, ke tempat kandang warga. Berkebinekaan global, bergotong royong, setiap Jumat pagi bergotong royong membersihkan halaman. Kreatif, anak-anak kreatif membuat kerajinan dari barang-barang bekas seperti dari botol-botol bekas. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Sekarang Bapak Ibu guru, kita melakukan ice breaking dulu. Lagu anti bullying sambil bertepuk tangan ya Bapak Ibu guru. Mari kita mulai. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Terima kasih Bapak Ibu guru. Saya harapkan Bapak Ibu guru semangat kembali setelah melakukan ice breaking. Selanjutnya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004 ya. Kemarin saya sudah melakukan restitusi ya. Ada anak yang ketika ulangan harian melihat jawaban temannya atau mencontek. Setelah ditanya, anak tersebut ketika malam hari tidak belajar, dia menonton televisi terlalu lama. Dengan restitusi ini, anak tersebut menyadari kesalahannya dan bisa mencari solusinya sendiri. Dengan apa? Dengan belajar setiap malam, berdoa, dan mengerjakan semampunya. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah dari restitusi, kita menuju ke keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat dengan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Bapak Ibu guru semua bisa membuat keyakinan di kelas dengan cara anak-anak memberikan ide-idenya. Setelah itu ditempel di papan tulis. Setelah itu dibuat kesepakatan dan bisa ditulis di kertas plano. Setelahnya ditempel di kertas plano, setiap anak menandatangani keyakinan kelas tadi. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas hendaknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu untuk pertanyaannya pertanyaan dalam bentuk positif, ya. Jangan pertanyaan yang berbentuk negatif. Misalkan untuk pertanyaan yang negatif, jangan buang sampah sembarangan. Untuk bentuk positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk pembuatannya tadi, jangan terlalu banyak, ya. Sehingga nanti kalau banyak warga kelas lupa, ya. Untuk bersedia meninjau keyakinan kelas, waktu-waktu untuk keyakinan kelas tadi bisa dirubah. Keyakinan kelas SD Negeri 3 Tubanan. Datang ke sekolah tepat waktu, mengucapkan salam kepada ibu guru dan teman, mengikuti apel pagi dan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Berperilaku sopan dan santun, menghormati guru, menyayangi teman, menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, mandiri dan jujur, menjaga kebersihan kelas dan keindahan sekolah. Itu keyakinan kelas SD Negeri 3 Tubanan. Tiap pagi siswa diharapkan datang tepat waktu. Setelah itu mengucapkan salam kepada guru dan teman jika bertemu di jalan, mengikuti apel pagi
membaca Asmaul Husna dan bersama dengan Bapak Ibu Guru. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Seperti itu keyakinan kelas SD Negeri 3 Tubanan. Kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat filosofi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, penguasaan, power. Yang keempat, kebebasan, freedom. Yang kelima, kesenangan, fun. Itulah Ibu Bapak Guru, 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Contohnya makan dan minum. Selanjutnya kita bahas selanjutnya. Kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, merupakan kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Di sini kita sebagai pendidik, kita memberikan kasih sayang kepada peserta didik kita. Jika ada anak yang belum memahami, kita bisa menjelaskannya dengan kasih dan sayang. Selanjutnya, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan kebutuhan akan pilihan, merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh orang lain, dan suka mencoba hal yang menarik. Itu merupakan kebutuhan kebebasan untuk anak. Selanjutnya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Glaser menghubungkan kebutuhan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Di sini, anak, begitupun juga orang dewasa, membutuhkan kesenangan. Sebagai pendidik, kita memberikan kesenangan kepada anak-anak. Misalnya dalam pembelajaran, kita memberikan ice breaking, penyegaran untuk anak-anak agar mereka fokus terhadap pelajaran dan mengikuti pelajaran dengan semangat. 5 posisi kontrol. Teori kontrol Dr. William Glaser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Untuk hukuman fisik, apakah Bapak Ibu setuju? Tidak ya Bapak Ibu, dalam bentuk menghukum. Pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau
kata-katanya. Apakah kalian tidak kasihan sama ibu guru nak? Seperti itu. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Yang selanjutnya sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang selanjutnya sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selama ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol tadi yang sudah Ibu laksanakan. Itu posisi kontrol yang mana? Bapak Ibu guru akan saya beri kertas, nanti bisa ditempel di kertas plano tersebut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tulis yang pernah Ibu laksanakan di 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Kalau sudah menuliskan di kertas pop-it, bisa langsung ditempel di kertas plano berwarna hitam. Boleh yang pernah Ibu laksanakan di kelas Ibu masing-masing. Bisa 1, bisa lebih dari 1 yang pernah Ibu alami di kelas Ibu Bapak Guru. Sudah semua nih Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Akan saya bacakan dari Bapak Ibu guru yang sudah tuliskan. Ada yang sebagai teman, manajer, manajer teman, teman manajer, pembuat merasa bersalah, teman, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Di sini dari 5 posisi kontrol tadi yang paling tepat yang manajer, karena di sini Bu Guru akan membantu murid untuk mencari solusinya. Segitiga restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restitution School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi atau restitution dialog. Di sini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan
itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ada juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 3 sisi segitiga restitusi didasarkan prinsip utama teori kontrol. Langkah-langkahnya yaitu tadi, menstabilkan identitas, stabilize the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, classic the belief. Di sini ada video contoh penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan di kelas saya, Bapak Ibu Guru. Selamat siang, Putri. Putri tahu kenapa dipanggil Putri ini? Putri, saya lihat tadi ketika ulangan kelas, Putri melihat jawaban nomor selanjutnya. Benar begitu, Nak? Melihat jawaban nomor anak contoh itu perbuatan baik atau tidak baik, Nak? Tidak baik. Putri sadar ya kalau itu perbuatan tidak baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk diri juga pernah. Jadi dengan mencontek tadi, Putri berbuat kesalahan. Di sini guru tidak akan mencari siapa yang salah, tapi di sini guru mau membantu mencari solusinya. Putri juga punya alasan kenapa mencontek pekerjaan saya. Coba ceritakan, Nak. Oh, tadi Bapak tidak belajar. Kenapa tidak belajar, Nak? Oh, Mama pikir lama-lama begitu. Iya. Putri tahu keyakinan kelas yang sudah kita dulu, masih ingat? Iya. Keyakinan mana yang Putri langgar? Mandiri dan jujur. Jujur itu penting sekali buat kita ya, Nanda ya. Iya. Apa yang harus Putri lakukan agar Putri tidak mencontek lagi? Iya, belajar ya, belajar mengajarkan salah satunya dan juga kepada Allah. Kapan Putri melakukannya? Jadi ini Putri akan melakukannya ya. Iya. Semoga Putri sukses selalu ya, Nak ya. Iya, terima kasih Putri. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Itu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan kemarin. Ada salah satu siswa atau murid yang melihat pekerjaan temannya ketika ulangan harian. Setelah ditanya kenapa, karena malamnya menonton TV terlalu malam. Setelahnya itu anaknya bisa mencari solusi. Dengan apa? Dengan belajar setiap malam, mengerjakan semampunya, dan berdoa. Anak tersebut menyadari kesalahannya dan bersedia untuk berubah diri. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, tadi setelah ditanya kenapa anak tersebut bisa memberikan solusi. Tadi ditanya keyakinan kelas, keyakinan mana yang kalian langgar, Nak? Ternyata melanggar keyakinan kelas mandiri dan jujur. Murid tersebut mengetahui bahwa melanggar keyakinan kelas. Untuk selanjutnya
refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti modul ini? Kali Bapak Ibu Guru nanti saya beri link. Bapak Ibu Guru bisa mengirimkan jawabannya di link tersebut. Sekian dulu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua untuk kesediaannya mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikian diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Wiwi Wihayati SPD selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Untuk acara yang keempat, tanya jawab. Bapak Ibu, kali ini saya membuka 2 termin pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Saya Bu, mau tanya Bu. Baik, Bu Rafika Dewi, silahkan. Tadi dijelaskan bahwa di sekolah Ibu sudah menerapkan budaya positif. Tadi sudah menerapkan budaya positif di sekolah, terutama di kelas Ibu. Apa contoh konkretnya yang sudah Ibu lakukan tentang budaya positif yang ada di kelas? Ini yang di kelas saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan Bu Dewi disimpan dulu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, Bu Ari, silakan. Monggo, Ari. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mengapa budaya positif itu perlu diterapkan di sekolah Ibu? Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Ada 2 pertanyaan untuk Bu Wiwi. Pertanyaan pertama dari Ibu Rafika Dewi, apa contoh konkret penerapan budaya positif di kelas Bu Wiwi? Untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Ari, mengapa budaya positif itu perlu diterapkan di sekolah? Silakan Bu Wiwi untuk memberikan jawaban dari kedua pertanyaan tersebut. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Bu Rafika Dewi untuk pelaksanaan konkret budaya positif di kelas saya, yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Setiap pagi sebelum mulai pelajaran, murid-murid saya melakukan doa bersama. Begitupun juga ketika selesai pelajaran. Sebelum masuk kelas juga anak-anak bersalaman dengan Bapak Ibu Guru. Seperti itu untuk jawaban saya dari pertanyaan Ibu Rafika Dewi. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Ari Setianingsih, budaya positif kenapa kok perlu diterapkan? Karena kemajuan zaman yang begitu berkembang, kita terapkan budaya positif agar nanti anak-anak bisa berkarakter dengan baik. Seperti kita terapkan setiap pagi membaca Asmaul Husna, sholat duha,
sholat zuhur berjamaah dan Jumat beramal. Dari kegiatan tadi nantinya diharapkan murid-murid mempunyai karakter yang baik, berakhlak mulia. Seperti itu Bu Ari. Baik, terima kasih jawaban dari Ibu Hayati. Bagaimana Ibu Roka Dewi dan Bu Aristianingsih, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih dari Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruangan ini, sudah mengikuti diseminasi yang saya laksanakan pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu guru semua bisa mengimbaskan di sekolah Bapak Ibu guru semua dan terutama pada murid Bapak Ibu guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian diseminasi modul 1.4 budaya positif dari Ibu Wiwi Hayati. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Merupakan acara yang kelima, penutup. Marilah kita tutup diseminasi modul 1.4 budaya positif ini dengan membaca hamdalah bersama. Mari saya hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bian. Pagi, Bu. Bian tahu kenapa Bu Guru panggil kamu ke sini, Nak? Enggak, Bu. Bian tadi pagi berangkat sekolah jam berapa? 7.40. Sekolah kita masuk jam berapa, Nak? 7. Artinya, Bian ini datang sekolah tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik, Nak? Tidak, Bu. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk Wiwi juga pernah melakukan kesalahan. Di sini Bu Guru tidak akan mencari tahu siapa yang salah. Di sini Bu Guru akan membantu kamu mencari solusi permasalahan kamu datang terlambat. Bian pasti punya alasan kenapa datang terlambat ke sekolah. Coba cerita sama Ibu, Nak. Jam berapa, Nak, kamu tidurnya? Jam 10. Kenapa kok sampai tidur larut malam? Main HP. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita yang sudah kita buat di awal semester? Apa itu? Disiplin. Sekarang apa yang kamu lakukan supaya kamu ke sekolah tidak terlambat dan bisa tepat waktu, Nak? Ya, jadi biar sudah tahu ya yang harus dilakukan. Kapan mulainya, Nak? Ya, hari ini ya. Baik, mulai hari ini Bian akan melakukan perubahan menjadi anak yang lebih baik, disiplin, datang ke sekolah tepat waktu. Bu Guru doakan semoga kamu sukses selalu. Silahkan kembali ke kelas.